Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, NIM 4120210005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurva kemungkinan produksi dengan dosen pengasuh Sispa Berti Afriyanta. Baiklah, di sini dapat kita lihat kurva kemungkinan produksi. Dari kurva tersebut dapat disimpulkan bahwa kurva kemungkinan produksi yaitu batas maksimum produksi yang dapat diciptakan suatu negara pada kurun waktu tertentu. Di negara yang batas produksinya ditunjukkan dengan kurva AB, kemakmuran masyarakat paling maksimum dapat diraih pada titik P. Berarti untuk memaksimumkan kemakmuran masyarakat harus menghasilkan tingkat produksi Y0, barang pertanian, dan X0, barang industri. Namun pada kenyataan tingkat produksi yang dapat dicapai hanya sebesar M, yaitu menghasilkan barang sebanyak Y1 dan X1. Dengan kondisi ini di mana tingkat kegiatan ekonomi berada di bawah potensi menyebabkan sebagai faktor-faktor produksi menganggur termasuk tenaga kerja, dan ini terutama disebabkan oleh kekurangan pengeluaran agregat. Pada periode berikutnya, pertambahan faktor produksi dan perkembangan teknologi memungkinkan negara tersebut memproduksi lebih banyak sehingga kurva AB bergeser menjadi CD dan titik R merupakan kombinasi maksimum yang dapat dicapai. Pendapatan potensial yaitu tingkat pendapatan nasional yang dicapai apabila tenaga kerja sepenuhnya digunakan. Garis pendapatan nasional yang semakin naik dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa faktor-faktor produksi yang semakin banyak jumlahnya dari tahun ke tahun dan kemajuan teknologi yang menaikkan produktivitas menyebabkan semakin lama semakin banyak produksi nasional dapat diwujudkan. Dengan demikian, potensi produksi negara meningkatkan dari P ke R, akan tetapi kegiatan ekonomi sebenarnya hanya berkembang dari M ke N, yang berarti pertumbuhan sebenarnya lebih lambat dari yang secara potensial dapat terjadi. Berikut merupakan contoh penjelasan kurva kemungkinan produksi pakaian dan sepatu. Di sini dapat dilihat bahwa dengan sumber daya yang ada kita bisa berproduksi pada titik A. Di titik tersebut kita memaksimalkan sumber daya dan dapat memproduksi 60 unit pakaian dan 80 unit sepatu. Titik A adalah titik ideal di mana kita bisa memaksimalkan produksi dan sumber daya. Lantas bagaimana dengan titik B dan C? Keduanya juga bisa kita capai menggunakan sumber daya dan teknologi yang ada, dan karena itu juga merupakan titik ideal. Hanya saja jika kita berproduksi pada titik B dan C, kita mendapatkan lebih banyak pakaian tapi lebih sedikit sepatu. Karena itu, kita mungkin memilih berproduksi pada titik B dengan lebih sedikit sepatu sebagai biaya peluang. Secara umum, titik-titik ideal di mana kita berproduksi secara efisien dan memaksimalkan sumber daya akan membutuhkan kurva ketika kita menghubungkan mereka. Bagaimana dengan titik Z? Di titik itu kita berproduksi secara efisien. Kita tidak memaksimalkan sumber daya yang ada. Kita memproduksi sepatu dan pakaian lebih sedikit, padahal kita bisa meningkatkan kedua output menggunakan sumber daya yang ada. Kemudian bagaimana dengan titik X? Itu mewakili titik yang tidak mungkin kita capai dengan sumber daya dan teknik produksi yang ada. Kita berinovasi untuk mendapat teknologi dan teknik produksi yang lebih produktif sehingga kita bisa menghasilkan lebih banyak sepatu dan pakaian menggunakan sumber daya yang ada pada saat ini. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.